sinä oot apoi. Hai Sobat, di kesempatan sebelumnya kita telah membahas film Isa Al-Masih. Dari beberapa saran di kolom komentar menyebutkan jika Isa dan Yesus adalah berbeda. Untuk itu, kali ini Mimin akan membahas lagi film yang menyangkut tentang Yesus Kristus. Film ini tentunya diproduksi oleh Barat, dan tidak seperti film sebelumnya yang diproduksi oleh negara Iran. Baiklah, biar tidak berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di tengah malam sunyi, Yesus dirundung kesedihan. Ia bangunkan Petrus yang tertidur agar tetap terjaga dan berdoa. Yesus sempat berkata kepada mereka tentang sebuah pengkhianatan. Sementara di kuil Yahudi, sosok pengkhianat itu rupanya adalah Yudas. Ia memperoleh segenggam perak dari pemuka agama Yahudi demi mendapat informasi tentang keberadaan Yesus. Usai dari situ, mereka menuju lokasi Yesus untuk kemudian ditangkap oleh tentara Yahudi. Di hadapan murid-muridnya, Yesus berdoa kepada Bapa agar diberi perlindungan, sedang ia terus dihasut oleh iblis agar menyerah. Sebab tidak ada yang sanggup menanggung dosa semua umat manusia. Namun, Yesus bangkit lalu kembali berdoa jika ia siap dengan semua kehendak Bapa. Tak selang lama, nampak tentara Yahudi telah sampai. Dibimbing oleh Yudas, akhirnya prajurit Yahudi berhasil menemukan Yesus. Yudas sempat memberikan ciuman sebagai tanda penyesalan, namun ia tidak dapat melakukan apa-apa lagi dari penyesalan itu. Dan ketika prajurit Yahudi akan menangkap Yesus, terjadi sedikit perlawanan dari murid-murid Yesus. Namun, menghadapi para prajurit bukanlah hal yang mudah. Kemudian, sebuah mukjizat dirasakan langsung oleh seorang prajurit Yahudi. Ketika telinganya tak sengaja terpotong, Yesus lalu menggenggam tanah, lalu mengarahkan ke telinga prajurit itu. Dan alhasil, telinga prajurit itu utuh kembali. Dari sini Yesus akhirnya tertangkap, lalu segera dibawa pergi. Sepanjang perjalanan ke kuil, Yesus terus disiksa dan dipukuli. Bahkan sempat terjatuh dari jembatan kecil yang membuatnya tercekik oleh rantai-rantai pengikat di hadapan Yudas yang sedang bersembunyi dari kenyataan. Sesampainya di kuil, orang-orang mulai ramai karena aksi penangkapan itu. Dan para pemuka agama Yahudi segera berkumpul untuk melakukan pengadilan kepada Yesus. Di sini Yesus sempat melihat para pemahat kayu salib yang membuatnya teringat kenangan semasa menjadi tukang kayu untuk membuatkan meja makan, serta masa-masa bahagia bersama sang ibu yang juga telah berada di kuil itu usai mengetahui Yesus tertangkap. Informasi penangkapan Yesus juga sampai di telinga gubernur Roma yang saat itu berkuasa. Istri gubernur yang merasakan firasat aneh, kemudian memberitahu suaminya itu agar tidak menghukum Yesus dari Nazaret. Di tempat persidangan, Yesus dituduh dengan kasus penghujatan kepada agama mereka. Yesus yang menyatakan diri sebagai raja, kemudian ditanyakan silsilah dari dirinya yang hanya merupakan anak tukang kayu. Yesus yang juga sempat menyatakan tentang penghancuran kuil Yahudi lalu membangunnya kembali dalam 3 hari pun tak lepas dari hal-hal yang membuat para Farisian marah besar kepadanya. Apalagi setelah Yesus membenarkan semua kalimatnya, jika ia adalah juru selamat serta anak Tuhan yang bakal berada di sisinya suatu hari nanti. Dari sini pemuka agama Yahudi menjadi semakin emosi dan Yesus harus mendapatkan bulan-bulanan dari mereka. Kemudian, mukjizat Yesus kembali menyelimuti Petrus yang sebelumnya berjanji akan selalu berada di sisi Yesus dalam keadaan apapun. Namun, Yesus berkata, jika Petrus nantinya akan menyangkal hal itu sebanyak 3 kali takut.
Sedang di sisi lain, Yudas mulai dihantui oleh rasa bersalah kembalikan perak yang sebelumnya ia terima. Usai dari situ, penyesalan tersebut masih tetap menghantui hingga ia seperti orang yang tak waras lagi. Bahkan hingga fajar menyongsong, ia tetap saja tidak bisa tenang. Hingga ia sadar jika dosa yang telah ia lakukan tidak akan membawa kedamaian kepadanya. Yudas pun memutuskan untuk bunuh diri. Yesus kemudian digiring ke hadapan gubernur Romawi. Di sini, para pemuka agama Yahudi berharap agar Yesus diberikan hukuman mati, sebab hukuman tersebut tidak berhak mereka lakukan. Menurut pengakuan mereka, Yesus telah menghujat agama mereka, serta membuat sekte sesat yang menjijikan. Gubernur yang sebelumnya telah memperoleh peringatan dari sang istri agar tidak menghukum mati Yesus, kemudian ingin berbicara langsung dengan Yesus. Dalam pembicaraan mereka, Yesus berkata jika ia membawa kebenaran, dan itulah tujuannya lahir di muka bumi. Gubernur lalu menganggap jika Yesus tidak bersalah dan seharusnya ia tidak dihukum mati. Ia lalu memberi solusi. Karena Yesus adalah orang Galilea, maka ia termasuk tanggung jawab oleh Raja Herodes saja. Di hadapan Raja Herodes, Yesus hanya berdiam diri dan membiarkan Herodes berserta pengawal istana mengejeknya. Karena Yesus yang tidak berbuat apa-apa setelah Herodes meminta pembuktian mukjizatnya, Herodes akhirnya berkesimpulan jika Yesus tidak lain adalah orang yang tak waras. Balik ke gubernur Romawi bersama keterangan Herodes yang menganggap Yesus tidak memiliki kesalahan apapun. Gubernur sendiri nampak merasa gundah sebab ia dihadapkan dengan dua masalah besar. Di satu sisi, ia telah diminta oleh kaisar agar menjaga pemberontakan di kota. Sedang di sisi lain, ia harus melindungi nyawa seorang yang tak bersalah. Namun, jika ia tak segera mengadili Yesus, orang Yahudi akan memulai lagi pemberontakan dan kaisar pasti akan menghukumnya. Gubernur lalu memberikan keputusan baru. Setiap tahun ia akan membebaskan 2 orang seperti biasanya. Dan kali ini, orang Yahudi diminta untuk memilih siapakah yang akan dibebaskan, Yesus atau seorang penjahat paling kejam di kota, yakni Barabas. Namun, solusi itu tak membuat orang-orang Yahudi menentukan pilihannya agar Yesus tetap dihukum mati. Karena suasana semakin memanas, gubernur akhirnya memutuskan agar Yesus diberi hukuman yang sangat berat, namun tidak sampai membunuhnya. Yesus kemudian dibawa ke lokasi hukuman yang dapat disaksikan oleh rakyat banyak. Hukuman awal yang paling ringan diberikan kepada Yesus, yakni dipukuli menggunakan kayu rotan hingga para prajurit kelelahan. Wah, penyiksaan awal ini mungkin bagi kita sudah amat menyiksa, apalagi hingga menyebabkan luka lebam di pundak Yesus. Di sini Yesus sudah mulai gemetar tangannya karena perihnya sakit yang ia rasakan. Siksaan kembali dilanjutkan. Di sini para prajurit memilih alat cambuk bermata besi yang tentu saja sekali cambukan akan menghasilkan luka sobekan yang benar-benar menyakitkan. Sampai di sini, Mimin tidak dapat lagi melanjutkan adegan penyiksaan tersebut. Tentunya biar enggak dapat dolar kuning. Yang pasti, Yesus tidak hanya dipukuli bagian belakang, tapi bagian depan dan sekujur tubuhnya. Beruntung, tidak berselang lama, seorang jenderal tiba dan menghentikan penyiksaan itu, sebab mereka tidak diminta untuk menyiksa Yesus sampai mati. Usai Yesus kembali digiring ke penjara, nampak Maria penuh dengan kesedihan membersihkan darah anaknya yang telah berserakan di lokasi penyiksaan. Kemudian, penyiksaan Yesus sendiri masih berlanjut. Prajurit Romawi yang selalu bertindak seenaknya, kemudian mengambil ranting mawar berduri, lalu dikenakan di kepala Yesus sebagai ejekan atas klaim Yesus yang merupakan seorang raja. Usai penyiksaan, pengadilan gubernur kembali digelar. Yesus yang telah berlumuran darah masih tetap saja mendapat hujatan dari orang Yahudi
yang belum puas melihat penderitaan itu. Mereka lalu meminta gubernur agar memperlakukan hukuman salib kepada Yesus. Gubernur tidak dapat berbuat apa-apa karena suasana yang semakin menjadi-jadi. Ia membersihkan tangannya dan mengaku tidak akan bertanggung jawab atas hukuman itu. Dan hukuman itu adalah tanggung jawab rakyat Yahudi. Dan penyaliban atas Yesus pun dimulai. Yesus harus berjalan kaki menuju lokasi penyaliban serta membawa sendiri Ketika perjalanan, Yesus mendapati lemparan-lemparan batu, cambukan-cambukan hingga diludahi sepanjang perjalanan. Sempat Ibu Maria menyaksikan Yesus yang terjatuh ketika membawa kayu salibnya. Naluri seorang ibu membuatnya berlari dan meraih Yesus. Namun ia tidak dapat berbuat banyak karena prajurit Romawi segera menyingkirkannya. Ketika Yesus berada pada titik yang tak sanggup lagi mengangkat salibnya sembari mendapat cambukan, prajurit Romawi kemudian memanggil seseorang untuk membantu mengangkat salib itu di tempat pemberhentian. Yesus kembali jatuh untuk kesekian kalinya di titik orang-orang fanatik Yahudi berada. Di sini, ia sempat dibantu oleh seorang wanita yang memberikan kain penutup kepalanya untuk Yesus membersihkan darah di wajahnya. Dan setelah itu, Yesus kembali harus diamuk massa yang membuat prajurit-prajurit Roma membiarkan hal itu terjadi. Singkat waktu, sampailah mereka di atas bukit. Yesus lalu ditelanjangi dan diletakkan di atas kayu salib. Kemudian, tangannya dibentangkan untuk selanjutnya ditusukkan paku berukuran yang sangat besar. Ketika satu sisi tangan Yesus tidak sampai di titik lubang paku, prajurit Romawi memaksakan tangan Yesus dengan menariknya hingga tulang tangan Yesus terputus. Usai dari situ, diberilah sebuah tanda tulisan di atas kayu salib. Kayu salib bersama Yesus di atasnya diberdirikan dan sorak membuat semua orang terdiam, tidak menyangka hal itu akan terjadi. Namun tak berselang lama, salah satu penjahat yang ikut disalib menanyakan tentang keagungan Yesus. Mengapa ia tidak menyelamatkan mereka, padahal ia mengaku sebagai anak Tuhan. Dan hujatan terjadi lagi dari para kalangan pemuka agama Yahudi yang kini merasa puas melihat Yesus telah tersalib. Namun, salah satu penjahat lainnya merasa iba kepada Yesus, lalu ia mengakui semua kesalahannya dalam hidup, hingga ia merasa pantas berada di kayu salib. Namun tidak demikian dengan Yesus. Yesus selalu berkata, jika penjahat itu nantinya akan bersamanya di kerajaan surga. Sedang si penjahat yang lain yang terus menghujat Yesus seketika mendapat serangan dari burung gagak hingga ia berdarah. Selang beberapa waktu ketika detik-detik kematian Yesus, seketika angin mulai kencang, awan mulai mendung, dibarengi suara sambaran-sambaran petir. Usai Yesus diberi minum melalui tombak oleh prajurit Romawi, ia lalu berkata, "Ilahi, Ilahi, mengapa engkau meninggalkanku?" Beberapa saat kemudian, Yesus berkata lagi, "Semua sudah selesai." Dan lalu tiba-tiba, gempa bumi dahsyat yang terjadi mengakibatkan kuil Yahudi terbelah. Dan di sini, prajurit Romawi yang mulai panik berencana membebaskan mereka dari kayu salib. Namun, ketika harus membebaskan Yesus, rupanya Yesus telah meninggal dunia. Mereka menguji apakah Yesus benar telah meninggal dengan menusukkan tombak. Dan ya, benar saja,
Yesus telah meninggal dunia. Mayat Yesus kemudian diturunkan, lalu sebuah adegan mirip lukisan terkenal diperlihatkan, di mana Yesus terbaring tanpa nyawa di pangkuan Bunda Maria. Dan film pun berakhir dengan diperlihatkan kebangkitan Yesus kembali dari tempat ia dikebumikan. Nah, usai sudah pembahasan kita kali ini. Seperti biasanya, Mimin mau meminta pendapat dari kalian mengenai film ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe saja guys, agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.